ruangannya hari ini sudah bersih dan saya lihat kalian juga sudah mau mempersiapkan diri untuk belajar. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita ibadah. Beri tugas ibadah yang sudah ditunjuk namanya, silakan maju ke depan. Shalom. Shalom. Mari kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita buka kitabnya Amsal 1 ayat 7. Mari kita baca. Akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini dikatakan kita tidak boleh menghina orang bodoh ataupun orang yang tidak bisa lain, tapi kita harus membantunya supaya dia tetap bisa belajar. Hanya sekian kakak saya. Baik, terima kasih kepada peserta ibadah saat ini. Baik, sekarang saya absen dulu ya. Sekretaris, ada yang absen? Tidak ada. Baik, hari ini semuanya nihil, hadir. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bab 1, yaitu Allah memperbarui hidup manusia. Yang mana Allah itu datang ke bumi ini untuk menjadi manusia, yaitu disebut Yesus Kristus, untuk memperbarui hidup manusia supaya manusia berbuat baik. Oke, sekarang kita masuk bab 2. Buka bukunya. Pasti bab 2 sudah kalian baca di rumah kalian masing-masing. Ya kan? Bab 2 judulnya adalah hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Pelan-pelan mainnya nanti nak kaca. Kuat.
Yang kedua yaitu bersedia sebagai manusia yang percaya pada yang ketiga adalah membuat karya. Karya yang berkaitan dengan bukti-bukti pemelihara Allah. Allah memelihara hidup manusia. Terakhir, mempresentasikan karya terbukti Allah. Saya sudah melakukan saksi, sudah melakukan ibadah yang pertama, dan di materi terang ini saya akan menjelaskan arti menyakiti manusia, dan nanti kita akan membuat persentase kerja kelompok. Nanti kita akan bagi 3 kelompok dan kita buat kesimpulan, dan setelah itu refleksi dan ada umpan balik. Itulah nanti materi pelajaran kita selama 1 pelajaran ini. Baik, hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Apakah manusia sudah dipelihara oleh Allah? Sudah. Percayakah kita bahwa Allah memelihara hidup kita? Percaya. Nah, saya mau tanya, kalian tadi sudah diperbarui oleh Allah, terus percaya bahwa Allah memelihara hidup kita. Siapa yang percaya bahwa Allah memelihara hidup kita? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Elton. Allah memberikan matahari untuk cahaya. Iya, Allah memberikan cahaya kepada kita, cahaya matahari. Berarti Allah memelihara seluruh umat manusia. Bagus. Siapa lagi? Iya. Mana? Siapa? Yaitu si Irem. Iya, paling penting apa sih? Hidup. Allah menciptakan manusia dan diberikan matahari hidup, sehingga kita bisa sehat, bisa sekolah hari ini di SMP Negeri 2 bila kita sekolah yang kita cintai ini. Apalagi sih David di kita? Allah memberikan kita kesehatan. Iya, kesehatan. Yang bisa menjawab bahwa Allah memelihara hidup kita sebagai manusia di kita. Betul nggak? Silakan berdiri. Allah memberikan kita kesehatan. Iya, bagus. Allah memberikan kita kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Kita bisa sekolah, kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Apa lagi sih? Ada lagi? Enggak ada. Oke, terima kasih. Allah memberikan kita keluarga yang baik. Iya, Allah memberikan keluarga kita yang bagus, itu paling utama. Kita punya keluarga, tempat kita pulang nanti, tempat kita berkumpul. Nah, di dalam hidup manusia, kalau di dalam Alkitab, siapakah di tokoh Alkitab yang dipelihara oleh Allah? Ya, Abraham. Abraham. Alasannya apa? Kenapa Allah memelihara Abraham? Karena Abraham bapak penerima. Iya, Abraham itu terkenal ya di Alkitab. Apa orang beriman yang taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau dipelihara Tuhan, harus seperti tokoh Alkitab Abraham, yaitu harus rajin membaca firman Tuhan, harus rajin beribadah. Semua yang harus ikut ke gereja kan, nak? Dan kalau kita mau makan harus berdoa. Mau ke sekolah harus permisi sama orang tua. Baik, sekarang kita lihat buku paket. Nah, yang saya bagikan kepada kalian buku siswa, ada juga buku guru. Guru hanya guru. Baik, kita akan membaca dari bab 2 untuk bukunya halaman 21. Ya.
Tolong dibaca nak. Halaman 21. Beberapa bukti material alam terhadap seluruh ciptaan. Ada manusia di tangan ini dan tidak segala sesuatu bagi mereka supaya mereka dapat menemukannya. Demikian untuk berhasil di manusia, ia meluaskan manusia untuk merawat. Baik, lanjut. B. Setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkanmu dan keluarganya, tapi Ia juga menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang ikut di bawahmu dalam kapal. Ia mintamu membawa masing-masing satu pasang hewan supaya hewan yang tidak C. Hingga masa kini kita dapat saksikan meskipun ada berbagai bencana di berbagai tempat, namun kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Namun kenyataan ini bukanlah alasan bagi manusia untuk terus merusak kehidupan bersama manusia dan alam lingkungan hidup. Justru kenyataan ini mendorong manusia untuk lebih menunjukkan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan manusia itu sendiri. Iya, bagus. Ya, kita sudah membaca. Saya menilai cara membacanya sudah bagus, sudah jelas bahwa tokoh Alkitab di sini dikatakan ada Nabi apa? Nabi Nuh. Dia juga dipelihara oleh Tuhan. Apa tentang alasannya? Nuh dipelihara Tuhan. Dia membuat bahtera karena Allah murka kepada manusia pada zaman Nuh. Zaman Nuh manusia berbuat dosa. Allah menyuruh Nuh untuk membuat apa? Bahtera. Di mana dibuat? Di atas gunung. Bahtera itu identik sekarang dengan sebutan apa? Kapal yang sangat besar. Nuh beserta keluarganya dan sepasang hewan selamat. Berapa hari Arba datang ke bumi? Iya, 40 hari 40 malam. Oke, baik untuk itu sekarang ada tugas mandiri. Coba dikerjakan tugas mandiri halaman 26. Ya, dikerjakan yang bagian latihan soal nomor 1 sampai 4. Kerjakan sekarang, kalau sudah siap dikumpulkan. Saya tunggu kira-kira 10 menit. Ntar aku Siap, boleh lakukan enggak? Siap berkumpul. Boleh berkelompok, satu kelompok, satu orang aja mengumpulkan. Masing-masing ketua kelompoknya, kelompok sana, ketuanya di kita. Kelompok sini, ya, kelompok sini Serpia, satu orang aja mengumpulkan
Ya, bagus. Baik, sekarang kita akan membagi kelompok, ya. Membagi kelompok jadi 3 kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ketuanya siapa? Keren aja. Oke, keren. Kelompok 2. Siapa? Widya. Oke, kelompok 3. Baik, setiap kelompok dia di paketnya harus membahas. Kelompok 2 membahas alam penduli. Kelompok 2 membahas mana? Kelompok 1. Kelompok 2 sekalian. Oke, kelompok 3. Nah, setiap kelompok membahas itu dan buat nanti apa tujuannya, manfaatnya, baca. Setelah itu ada nanti yang tanya jawab. Jadi persiapkan soalnya dan persiapkan jawabannya. Oke, bahas 11 dulu. Saya tunggu kira-kira 10 menit. Lalu nanti kita presentasikan. Karena tujuan pembelajaran kita kan ada presentasi. Dan setelah selesai itu nanti membuat karya tentang hasil pelajaran kita hari ini. Gambar, ya. Oke, baik. Sekarang dibahas dulu kelompok masing-masing. Saya tulis 10 menit. Apa nama kelompoknya? Lalu terima kasih. Baik, kelompoknya silakan diambil bukunya, Nak. Kelompok Ire, kelompok Sylvia, 1 orang aja yang bukunya. Kelompok Widya. Baik, terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya. Yang mendapat poin nilai 100 adalah Nikita, Kasih, Merly, Sylvia, Sania. Nah, kami semua mendapat nilai 100 dan hanya 1 orang nilai 90, yaitu si Dimas. Ya, jangan berkecil hati, tetap semangat. Semuanya bagus-bagus nilainya. Baik. Demikian sekarang tadi sudah Ibu katakan bahwa kita akan melakukan presentasi, yaitu tentang alam memelihara hidup manusia. Sudah ada tadi judul kelompoknya. Apakah sudah siap semuanya mau maju ke kelompok? Sudah. Baik. Kelompok yang pertama yang sudah siap silakan maju, yaitu kelompok 1. Silakan.
Tolong membaca boleh dan cek boleh. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari Polrestabes akan mempresentasikan hasil kami. Allah peduli pada setiap detail hidup kita. Sesuai yang kita percayakan, Allah peduli dengan segala sesuatu dalam hidup kita, bukan hal-hal kecil. Kadang-kadang orang berkata bahwa Allah terlalu besar, terlalu sibuk dengan hal-hal yang penting. Bukan sesuatu yang tidak penting, detail-detail kehidupan kita. Allah benar-benar peduli dengan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Ia peduli terhadap umatnya. Ia peduli pada ciptaannya. Hal itu nampak dalam pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus mengajar. Ia juga menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan mereka dari bahaya maut. Ia juga memberi makan bagi mereka yang lapar. Markus 6 ayat 3-10. Pagi 8 ayat 1-10. Dia orang yang dia sembuhkan. Ada masalah seperti warung mereka yang menolong orang-orang yang direndahkan oleh masyarakat. Jadi ada yang mau bertanya silakan. Ya, bahkan hal-hal kecil pun. Apa ada lagi? Tidak ada. Sekianlah dari diskusi kami. Tangan dari kelompok satu. Baik, kelompok 2 kami persilakan dengan tempat. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok Wah, diskusikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kami kelompok soleh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Manusia dan hewan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kuasa Allah yang mustahil. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Hayya 'alal falah. satu ayat 13, dia adalah lebih dahulu dari Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Masih ada yang bertanya? Hayya 'alal falah. Dengan keadilannya seperti dulu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, sampai sebentar aja diskusi kami.
memenuhi segala keperluan kita. Allah selalu menempati janji pada umatnya, seperti Dia memelihara umat Israel kepada Nabi selama 40 tahun perjalanan mereka. Dia menolong mereka, meluputkannya dari bahaya, dan menyediakan makanan bagi mereka. Allah menyediakan sumber alam yang amat kaya bagi keperluan manusia. Meskipun manusia bereksploitasi dan merusaknya, Allah bukan saja merusak dunia, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Jika Allah menciptakan dunia, Ia menciptakan memberi makan manusia dan hewan. Bagian 1 ayat 12-30. Setelah itu bumi lalu kembali dan dia Anda dengan berfirman, selama bumi masih ada, kemarau dan hujan, siang dan malam. Seperti kejadian ulama ayat 22. Berapa masuk menegaskan kebaikan Allah dan dalam menyediakan keuntungan bagi makhluk ciptaannya. Ayat 1 sampai 21. Seperti Dia memelihara umat Israel di padang gurun selama 40 tahun perjalanan mereka. Dan lagi, mengapa Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya? Karena Dia memenuhi segala keperluan kita. Baik, terima kasih kepada anak kami yang kelompok 1 sampai kelompok 3 yang sudah memberikan hasil diskusi kelompoknya. Dan di sini saya memberi penilaian hasil diskusi kelompok yang terbaik diraih oleh kelompok 3 dan bagiannya kelompok 1 dan bagiannya kelompok 3. Yang berarti karena kita semua yang terbaik di mata Tuhan. Dan mendapat nilai tentang tanya jawab yang mendapat nilai tertinggi kepada Iren dan Nikita, Tania, dan Sion yang bertanya diskusi kelompok hari ini. Adapun kesimpulan dari kelompok kita semua ini kelompok 1 dan 3 bahwasannya Allah menciptakan isi dunia ini, ya kan? Allah yang menciptakan dan menyediakan kepada umat manusia. Tugas manusia adalah memelihara dan menjaga semua ciptaan Tuhan. Nah, kita ketahui dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa di perjanjian lama Adam selalu melakukan kesalahan kepada Tuhan. Raja itu ke dalam dosa. Nah, supaya manusia yang pertama dan kita keturunannya selamat, Allah memelihara kembali hubungan baik kepada manusia dengan menjadi manusia. Allah bisa menjadi manusia, bisa kan? Allah bisa menjadi manusia, bisa? Manusia bisa seperti Allah? Tidak, karena Allah adalah Maha Kuasa. Jadi ingin menebus dosa-dosa manusia, menjadi manusia datang ke bumi ini untuk menebus dosa kita dan supaya kita diselamatkan dan nantinya bersama-sama dari Nah, untuk itu kepada kita semua Allah telah memelihara hidup kita dan kita juga harus memelihara hidup kita dengan melakukan perbuatan baik. Nah, di sini Ibu ambil ada gambar dan pasti sudah kalian ketahui. Ini perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan baik dan harus kita
Ya, setiap saat harus berdoa karena itu adalah nafas hidup kita. Di sini juga ada gambar tentang pemeliharaan alam di Indonesia. Oke, gambar yang pertama. Apa? Gambar yang pertama, perbuatan baik apa jahat? Perbuatan jahat. Memukul adiknya. Yang kedua, perbuatan baik apa jahat? Perbuatan jahat, mencuri baju di tempat orang tua. Gambar yang ketiga, perbuatan baik. Gambar keempat, perbuatan baik. Kelima, perbuatan jahat. Keenam, perbuatan jahat. Ketujuh juga jahat. Kedelapan, perbuatan baik. Dia selalu bersyukur. Ini perbuatan baik juga. Perbuatan baik. Perbuatan baik. Perbuatan baik. Perbuatan baik. Perbuatan baik. Perbuatan jahat. Yang lain tidak baik. Sudah paham ya nak? Perbuatan baik yaitu yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita, yang merusak tubuh kita, itu perbuatan jahat. Baik, sekarang tugas mandiri membuat hasil karya bahwa manusia memelihara hidupnya dan alam memelihara hidup manusia. Bagaimana satu-satu boleh maju atau bukti karya bahwa alam memelihara hidup manusia. Siapa yang bisa boleh maju? Saya tunggu 5 menit. Boleh maju ya. Siapa? Ingat masih saya. Seperti gambar yang saya tunjuk tadi. Nah, kami jelaskan lagi. Kami berikan bukti. Mulai dari pakai ya bahwa Allah memelihara hidup manusia yang baik yang mana, yang jahat seperti apa. Oke, siapa sih? Madeline. Di sini ada gambar di mana Coba buka bukunya, buku paketnya halaman berapa? 19. Ya, halaman 19. Campur tangan Allah dalam hidup manusia. Di sini Gambar yang pertama. gambar yang pertama ini gambar yang pertama gambar yang baik, dia rajin mandi. Dan yang kedua juga ada keluarga yang ketiga dia rajin belajar. Ini tidak baik karena mereka tidak hati-hati. Dan yang kelima juga tidak baik karena merokok. Tepuk tangan. Kita rajin tulisan bahwa kita harus sehat, harus rajin mandi supaya wangi, tidak bau. Ya, supaya wangi, bersih dan pikiran pun bersih. Kalau kita mandi sehat dan rajin olahraga dengan bermain sepak bola dan rajin belajar membaca buku supaya kita memiliki ilmu pengetahuan yang bertambah-tambah. Dan kalau kita naik kereta, jangan balap-balap, jangan bonceng beberapa orang. Ya, 2 bisa lah. Kalau ini banyak ya, tidak baik dan sangat dekat-dekat sampai rambutnya hampir berlubang. Dan terakhir, merokok merusak organ tubuh kita menjadi penyakit paru-paru, ya, dan bantu tidak baik. Kita sebagai siswa harus menjauhi rokok, itu dilarang oleh Tuhan. Jadi itulah perbuatan yang baik dan tidak baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya satu lagi. Oke. Baik, ada lagi yang mau maju sih? Oke, Sylvia, baik. Kamu silakan. Kita buka buku kita di halaman yang ke-37. Saling memaafkan. Pada gambar ini terlihat seorang anak yang sedang memarahi ibunya. Apakah kita harus melakukannya sesuai pada gambar? Ya. Tentu saja itu suatu perlakuan yang buruk. Dan di gambar yang kedua, anak itu kembali memarahi adiknya. Apakah itu juga harus kita lakukan? Tidak. Sama seperti gambar pertama, itu adalah perlakuan yang buruk. Tetapi, walaupun sang ibu telah dimarahi oleh anaknya dan sang adik telah dimarahi oleh kakaknya, mereka berdua tetap memaafkan anaknya
atau kakaknya yang telah memarahi mereka. Itu adalah bukti sebagai kasih sayang seorang ibu atau seorang saudara kepada kita. Pentinglah kita untuk saling memaafkan karena itu termasuk yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tepuk tangan. Ya, jelas ya, tidak perlu saya simpulkan lagi. Baik, ada lagi yang terakhir. Hadis? Berlasna, oke, baik. Ya. Anak-anak ibu, kalian sudah paham, sudah mengerti, melihat, sudah hampir semuanya mengerti, memahami bahwa Allah memelihara hidup manusia, perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Nah, sekarang di sini tuliskan di kertas lembar refleksi atau umpan balik atau kesimpulan atau yang sudah kalian pahami apa-apa saja dan dikumpulkan nanti mengumpulkan satu kelompok saja dan tuliskan di situ segala semuanya yang kalian pahami, refleksi, kesimpulan, umpan balik atau hal yang belum dimengerti atau hal yang sudah dimengerti. Oke, siap ditulis, dikumpulkan ke depan yang mengumpulkan ketua kelompoknya saja. Dan setelah ini nanti kita akan tutup dengan petugas ibadah. Baik, sudah bisa dikumpul. Tidak. Satu orang aja lah mengumpul ke depan, hanya ketuanya saja. Satu kelompok lagi, Pak. Terima kasih. Sekarang PR minggu depan. PR minggu depan dikerjakan halaman 27 dan setelah itu dibahas bab 3. Jadi kita masuk minggu depan bab 3 dan ini minggu depan dikerjakan di rumah. Terima kasih sudah mengumpulkan refleksi hari ini. Baik, untuk menutup petugas ibadah silakan maju ke depan. Mari kita menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, 1, 2, 3, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, terima kasih kepada anak kami. Saat ini Ibu senang sekali
semuanya membawa Alkitab, semuanya ke gereja kan yang hari Minggu, semuanya ke gereja, buku pakainya semua dibawa, tugas-tugasnya siap. Ya, terima kasih. Ditingkatkan lagi pembelajaran kita semakin ke depannya semakin baik. Ya, saya ucapkan salam bagi kita semua.